Udah. Halo semuanya, halo pada seluruh pemirsa, viewers kita yang lagi menonton. Nah, di sini kita menghadirkan podcast kali ini akan berbicara, mungkin gambarannya adalah sebuah ruang diskusi yang menggambarkan suara-suara kritis isu lingkungan, masyarakat, dan perlawanan-perlawanannya. Namun diskusi kali ini berjudul ekstraktivisme transisi energi, siapa yang diuntungkan. Nah, kira-kira itu menjadi judul akan rangkaian yang panjang pembahasan kita dengan siapa kira-kira? Tentu Mbak Eta dari Jatam. Mari kita tepuk tangan. Silakan Mbak Eta duduk. Oke. Nah, ngadepnya mana nih ngadepnya? Alhamdulillah. Oke. Saya juga sekilas melirik kamera ya, karena kita tidak berdua saja di sini. Kita didorong. Halo pemirsa. Semoga banyak yang nonton karena diskusi ini bersifat santai, reflektif, namun tetap mendalam mengenai substansi diskusi kali ini mengenai ekstraktivisme transisi energi, siapa yang diuntungkan. Oke, Mbak Eta, kira-kira apa kabarnya nih? Sekarang ya ditanya, kayaknya nggak baik-baik aja ya, karena kondisinya lagi situasi yang terkini Kalimantan Timur dengan rentetan masalah lingkungan hidup juga menjadi beban untuk keluarga ya, termasuk kita sebagai masyarakat di Kalimantan Timur. Tapi kalau secara kesehatan kayaknya hari ini puji Tuhan ya baik. Oke, jadi ada dua emosional yang bercampur aduk tuh mengenai melihat masalah-masalah yang hadir hari-hari ini, kemudian tetap baik dan lain-lain. Nah, mungkin saya berbicara tentang profil Jatam gitu, Mbak Eta. Karena mungkin banyak yang lain belum mengetahui tentang Jatam itu sendiri, tapi saya kira banyak yang telah mengetahui Jatam, dan saya juga mengetahui Jatam gitu, dan sering bertemu dengan Mbak Eta gitu juga bisa. Gini Mbak Eta, mengenai Jatam, kira-kira profil Jatam untuk memberikan perkenalan singkat terhadap penonton-penonton yang mungkin kiranya belum mengetahui Jatam. Pertama adalah apa itu Jatam, lalu kemudian sejak kapan berdirinya, lalu terakhir kenapa memilih fokus pada advokasi tambang. Oke. Iya, teman-teman dimanapun teman-teman berada gitu ya, perkenalkan saya Eta. Sehari-hari sekarang saya ada di Jatam Kaltim. Nah, Jatam ini satu organisasi belajar yang ada tidak hanya di Kalimantan Timur atau base-nya di Samarinda, tetapi ada di beberapa tempat di Jakarta, kemudian ada teman-teman di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara, tetapi jaringannya juga lebih luas. Nah, Jatam sendiri kepanjangannya gitu jaringan advokasi tambang. Berdiri sejak kapan? Sejak lama gitu ya. Kita berharap juga segera untuk turun karena tujuan dari berdirinya organisasi ini sebenarnya adalah memperkuat veto masyarakat, terutama mereka yang berada di situs atau di lingkar pertambangan. Jatam sendiri itu hadir di sekitar tahun 90-an gitu, ketika ada pertemuan nasional di Kalimantan Selatan, kemudian membentuk jaringan advokasi tambang, karena pada saat itu mungkin kawan-kawan juga belum hadir atau teman adik-adik belum hadir atau orang tuanya juga belum menikah, pada saat itu masih pacaran gitu ya. Dulu kalau tahu isu soal pembabatan hutan melalui perusahaan-perusahaan kayu, nah orang tuanya mungkin juga ada yang kerja di sana atau keluarganya kerja di sana gitu ya. Kemudian di waktu yang berbarengan juga muncul pertambangan sebenarnya gitu ya, ada konsesi pertambangan di beberapa tempat, salah satunya di Kalimantan Selatan, kemudian di Kalimantan Timur dengan pertambangan emas, dan di beberapa titik lainnya. Lalu isu ini tidak kemudian banyak terhubung gitu ya, karena orang fokus pada atau banyak masyarakat fokus pada isu isu pembabatan hutan liar gitu ya. Jadi Jatam hadir sebagai organisasi yang merespon situasi itu gitu. Jadi memang sudah hampir 20-an sampai 30 tahun ya. Jadi Jatam berharap juga segera selesai gitu, maksudnya segera bubar gitu. Kayaknya organisasi yang pengen cepet-cepet bubar gitu, karena berharapnya yang ditemui berkaitan dengan pembongkaran ruang hidup gitu, pencemaran lingkungan, kemudian pelanggaran hak asasi manusia di lingkar atau di situs ekstraktif gitu ya, industri ekstraktif itu sekarang malah marak terus terjadi gitu ya, makin meningkat bahkan.
Nah, jadi Kak Jatam ada kalau organisasi secara ininya ada di Samarinda di Kalimantan Timur, kemudian ada di Palu, Sulawesi Tengah, ada teman-teman di Jakarta juga. Ada di Kalimantan Utara, tetapi jaringannya kita juga berjejaring dengan berbagai lembaga, ada Walhi misalnya, kemudian LBH gitu. Terus kalau di sini ya banyak dengan teman-teman mahasiswa tentu saja. Jadi Jatam sendiri kalau yang Kaltimnya itu mulai eksis sejak awal 2000-an. Jadi dibentuk sekitar 1997, 97-98, lalu mulai bekerja untuk advokasi pertama kali itu di Kukar, Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di wilayah pesisir, yaitu sekitar sekitar wilayah konsesi migas saat itu, dan juga pertambangan emas di Kutai Barat. Jadi kita berharap kapan nih kita bubar gitu ya, karena kalau kok masalahnya masih terus ada gitu, dan ya cukup berat ya, karena yang dihadapi ternyata tidak sekedar tidak sekedar pihak-pihak penambang, tetapi sekarang bentangnya lebih luas lagi gitu, sampai ke kepentingan-kepentingan politik misalnya gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ya saya bergabung, karena saya sendiri adalah korban dari pertambangan gitu. Saya berasal dari Kutai Timur, salah satu tapak pertambangan terbesar di Indonesia, batubara, Kaltim Prima Coal. Jadi saya warga Kutai Timur yang juga menghadapi daya rusak dari si pertambangan batubara. Jadi kenapa bergabung ya, karena ini bagian dari perjuangan bersama sebagai rakyat korban ataupun sebagai calon korban gitu ya. Tanahnya digusur atau diusir, atau kemudian mendapatkan pencemaran baik udara, kemudian tanah, air, dan seterusnya. Begitu sih, jadi kenapa saya ada di Jatam, karena saya juga korban. Kayaknya kita semua warga Kalimantan Timur adalah korban gitu. Mungkin aja banyak beberapa yang belum menyadari gitu ya. Iya, misalnya banjir gitu ya, itu kan sebenarnya karena pembukaan lahan skala besar yang kita nggak pernah diajak berdiskusi sebelumnya. Boleh nggak ya pohon ini ditebang gitu, boleh nggak kalau wilayahnya dibongkar untuk pertambangan gitu. Tapi kalau dampak kita semua harus nanggung ya, mau itu banjirnya cuma semata kaki sampai yang seleher, kita harus tanggung gitu ya. Dan apakah itu sampai sekarang diatasi? Kayaknya bukan diatasi, tapi justru makin membesar akibat aktivitas pembukaan lahan masif, terutama di sektor pertambangan. Oke, jadi kita mendengar profil Jatam dan sangat perjuangannya begitu panjang, hampir 32 tahun lebihnya, dan hadirnya advokasi tambang atau jaringan advokasi tambang ini sangat fokus pada dunia ekstraktif kali ini ya. Dan lanjut ke ini Mbak Eta, mengenai apa saja bentuk advokasi yang telah dilakukan tambang sejak berdirinya di tingkat lokal maupun nasional, kira-kira seperti itu. Jatam itu sebenarnya bekerja ataupun beraktivitas gitu ya, berjejaring dengan masyarakat korban. Jadi tentu aktivitas yang dilakukan atau advokasi yang dibangun gitu, istilah kerennya gitu ya. Sebenarnya ini aktivitas harian sebagai warga korban gitu. Kami menyebutnya sebagai perjuangan atau perlawanan sehari-hari. Nah, jadi perlawanan sehari-hari yang dilakukan itu berjaring dengan masyarakat korban tentu saja. Yang berikutnya adalah membangun advokasi di berbagai level gitu ya. Advokasi ini termasuk kampanye, aksi, kemudian solidaritas, konsolidasi dengan berbagai pihak gitu ya. Teman-teman mahasiswa, teman-teman jurnalis, kemudian kawan-kawan organisasi yang lain gitu. Nah, levelnya ada, tentu harus berangkat dari tapak industrinya sendiri, tapak lingkar tambangnya sendiri gitu. Apa yang dimau oleh masyarakat? Misalnya kalau kita melakukan aksi, demonstrasi dan seterusnya harus berdasarkan keinginan yang dibangun oleh masyarakat. Nah, berikutnya lobby-lobby ataupun upaya mendekati penguasa gitu ya, pemerintah, karena sebenarnya seluruh kebijakan mereka itu kebijakan soal pertambangan ada di mereka. Jadi kita memakai ruang-ruang. Jadi lobbynya adalah bagaimana memasukkan faktor rakyat lebih tinggi daripada, karena kan mereka dipilih atas persetujuan masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat di lingkar tambang juga punya hak untuk menyampaikan pendapat. Jadi ruang-ruang itu juga kita manfaatkan. Nah,
Contohnya yang di Kalimantan Timur yang pernah dilakukan oleh teman-teman Jatam pada awal-awal pertambangan hadir di Kalimantan Timur, dulu tuh nggak ada jalan hauling. Jadi Perda nomor 10 tahun 2012 tentang kewajiban untuk membangun perlintasan sendiri oleh perusahaan pertambangan itu didorong oleh masyarakat sipil, terutama Jatam. Karena dulu tambang tuh boleh melintas di mana aja gitu ya. Lalu di tahun 2010 sampai 2008 sampai dengan tahun 2000 menuju tahun 2012, Jatam kemudian dengan masyarakat berinisiasi nih untuk mendorong satu kebijakan. Nah, muncullah perda yang sampai sekarang masih berlaku di Kaltim. Kayaknya di tempat lain itu nggak muncul tuh, gitu. Jadi jalan-jalan bisa dipakai, gitu. Itu salah satu upaya yang dilakukan selain tadi advokasi, konsolidasi, aksi-aksi, menulis bahkan gitu ya. Kita sangat Jatam salah satu yang produktif untuk melakukan riset-riset mandiri bersama dengan jejaring termasuk dengan masyarakat untuk menuliskan fakta-fakta lapangan. Kadang kan narasi yang muncul di publik adalah pertambangan tuh baik gitu ya, menyediakan lapangan pekerjaan, nanti ada beasiswa segala macam, tapi fakta yang pada kenyataannya gitu ya, pada faktanya nggak semuanya tuh. Nah itu yang kadang harus dituliskan, jadi teman-teman menuliskan gitu ya. Bahkan banyak seniman juga yang ikut terlibat gitu ya, ada yang membuat lagu, terus ada juga yang membuat di beberapa tempat ada yang bikin ini stand up komedi soal pertambangan kayak gitu, bikin komik. Jadi upaya untuk mengkampanyekannya banyak sekali gitu, berbagai model ya, kesenian, puisi, ada teater juga yang dimunculkan selain aksi-aksi langsung dan juga laporan-laporan ke berbagai pihak, termasuk sampai ke level misalnya sampai ke kementerian dan juga presiden gitu. Itu ada upaya. Bahkan juga membangun jejaring dengan jejaring internasional ya, yang misalnya perusahaan di Kaltim itu dapat pendanaan dari negara mana gitu. Nah, jadi kita menyampaikan kepada mereka bahwa negaramu telah membiayai penghancuran atau negaramu ternyata membiayai pelanggaran HAM gitu. Karena memang setiap aktivitas ekstraktif seperti pertambangan batubara itu sangat erat hubungannya dengan terjadinya pelanggaran HAM gitu. Oh iya. Berbicara soal tingkat lokal maupun nasional semua disentuh dengan Jatam. Iya, diusahakan gitu ya, dilahirkan dan beberapa rentetan melalui konsolidasi dan lain-lain. Dan yang menarik tentang tadi jalan hauling. Nah, sebenarnya itu merupakan partisipasi publik karena jalan hauling itu seringkali digunakan di jalan-jalan umum dan itu sangat membahayakan bagi publik. Dan Jatam selalu bersuara dengan tambang-tambang yang bermasalah gitu. Karena melihat tambang ini arahnya harus pemerintah yang membuat izin, membuat kebijakan, keputusan dan lain, tapi pada realitanya atau kenyataannya berbanding terbalik sekali. Seperti itu dari Jatam dalam perjalanannya melakukan perlawanan terhadap tambang-tambang yang bermasalah gitu kira-kira. Nah, lalu bagaimana tantangan di Jatam kira-kira Mbak Eta? Tantangan sendiri sebenarnya adalah penegakan hukum ya. Maksud kami itu adalah ketegasan untuk menjalankan seluruh regulasi yang dibangun. Walaupun kalau konteks yang sekarang sejak tahun 2019 kita lihat banyak sekali penurunan atau degradasi terhadap kekuatan hukum publik gitu ya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Sapu Jagat ini gitu, di dalamnya terhubung juga dengan berbagai revisi undang-undang terkait, salah satunya Undang-Undang Minerba yang direvisi sudah 4 kali gitu ya. Kita ngelihat degradasi penegakan hukumnya. Kenapa? Karena misalnya Perda nomor 10 tahun 2012 itu kita masih lihat tuh ada crossing atau ada perlintasan batubara yang terjadi di jalan publik gitu ya, di jalan umum gitu. Nah, sementara penanganan terhadap kasus-kasus demikian itu tidak sebentar, ternyata waktunya butuh lama sekali gitu. Kasus yang sekarang terjadi misalnya di Kaltim sekitar Muara KT gitu ya, dari hampir 1 tahun. Kalau ketemu nanti Oktober udah 1 tahun gitu, 365 hari waktu. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa pelakunya. Kemudian ternyata masih melintas, ada aksi tandingan baru-baru gitu ya. Kita lihat bagaimana penegakan hukum yang sangat lemah untuk sektor pertambangan gitu.
Artinya kalau ditanya tantangannya apa, ya tantangannya justru muncul di level-level itu, level-level pemerintah, penegakan hukum gitu ya, aparat penegak hukum misalnya. Itu adalah tantangan terbesar. Kalau masyarakat sebenarnya, kalau kita lihat konteks masyarakat, sebenarnya masyarakat yang berikutnya adalah tidak terbukanya informasi secara jelas. Saya nggak yakin misalnya teman-teman kalau ditawarin kerja di tambang selalu ditawarin apa sih? Gaji. Tapi tahu nggak, ada polusi udara, ada harga yang sebenarnya lebih atau ada harga yang harus dibayarkan gitu loh, gitu, atau yang dikorbankan lebih banyak. Nah itu yang nggak pernah terbuka gitu. Yang selalu datang adalah urusannya ekonomik gitu ya. Gaji besar, gaji 2 digit. Kalau Gen Z sekarang gajinya mesti berapa sih kalau habis lulus S1 gitu ya? Karena ada gengsi. Iya, harus ini seragam ya. Ini kerja di tambang gitu. Tapi ada nih, mereka harus bekerja berapa lama di dalam pertambangan, 1 harinya misalnya gitu. Kemudian ada nggak jaminan kesehatan yang jelas gitu. Kemudian kalau mereka terpapar polusi udara, bagaimana kesehatannya, itu kan nggak pernah jelas. Jadi faktor ketiga adalah itu, informasi yang nggak terbuka sebenarnya gitu. Satu contoh misalnya teman-teman, saya pernah bertemu dengan satu kelompok masyarakat di lingkar pertambangan di Jawa Tengah. Terus mereka pernah tanya gitu sama si pertambangan. Jawa Tengah ini tambang semen, Kendeng ya, ya pabrik semen. Jadi tambang kars di kawasan kars. Mereka tanya nih gini, emang kita dapat keuntungan apa ya Pak kalau tambangnya ini datang? Oh nanti kalau nanti akan dibuatkan rumah sakit. Nah, mereka bikin begini. Oh, berarti banyak dong nanti yang sakit gitu ya, karena sudah ada mau dibangun rumah sakit. Oh, nanti ada sekolah. Oh, berarti di sini kami semua berarti kita bodoh nih. Jadi kita butuh sekolah. Loh, ya bener juga gitu. Oh, nanti ada nanti tingkat pengangguran akan turun. Berarti kita nganggur semua nanti banyak nganggur. Jadi narasi-narasi itu yang sebenarnya tidak dibuka dengan jelas gitu ya. Berapa kita kan selalu kalau di Kaltim kita selalu ditunjukkan dengan nanti jumlah angkatan kerjanya lebih meningkat gitu ya, karena karena ada peluang pekerjaan dari sektor pertambangan. Tapi apakah benar sudah hampir 30 tahun nih tambang di Kalimantan Timur? Apakah benar bisa menopang ekonomi Kalimantan Timur? Terus gimana nasib ribuan lubang tambang yang ditinggalkan misalnya gitu, atau masalah banjir yang meningkat hampir di seluruh kabupaten kota sekarang, gitu, itu gimana? Jadi tantangannya justru bukan ada di tapak, tetapi tantangannya tadi di level yang sebenarnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu gitu. Kita nggak pernah dilibatkan gitu ya, pertemuan-pertemuan membahas soal AMDAL, sosialisasi apapun, cuman perwakilan, misalnya cuman ketua RT atau kepala desa gitu, masyarakat, apalagi perempuan. Dianggap bahwa perempuan ini bukanlah pengambil keputusan, yang ngambil keputusan harus bapaknya loh. Ibu ngapain datang ke sini, kan yang kami undang bapaknya lah, suami saya kerja misalnya gitu. Contoh kasus di Samarinda, ada satu ibu yang anaknya meninggal di lubang tambang. Pergilah dia melapor ke polisi, mau minta ini diusut gitu ya. Tahu nggak polisinya bilang apa? Polisinya bilang gini, Bu, bapaknya mana? Loh, Pak, saya ini yang melahirkan anak saya juga orang tuanya. Enggak Bu, tapi harus ada kepala keluarganya. Lah, suami saya harus kerja, sementara dia harus bagi peran sama suaminya mesti kerja gitu. Jadi kita lihat bagaimana peran perempuan gitu ya, tidak ada kesetaraan di situ gitu. Jadi otomatis timpang terhadap informasi, kemudian timpang juga terhadap pengambilan keputusan. Bahkan juga sampai pada level kebijakan itu harus berjalan. Misalnya contoh kasus di Raja Ampat sekarang, oh itu kan izinnya diterbitkan sama kementerian, nggak bisa lagi. Kementerian itu kan dibiayai oleh kita, oleh publik gitu ya. Harusnya kita bisa mendesak mereka untuk mencabut gitu. Itu kayak narasi-narasi bodong macam apa nih yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah itu realitanya. Jadi tantangannya justru pemerintah sebagai regulator itu tidak menjalankan aturan yang ini. Katanya harus memastikan masyarakat terlibat segala macam, ternyata nggak melibatkan masyarakat. Tapi kalau ada masalah selalu melemparkan, oh kenapa kemarin nggak ditolak aja? Gimana kita nggak pernah diajak gitu. Jadi banyak tantangan ternyata. Benar. Bukan di masyarakatnya ya, justru di level pengambil kebijakan maupun pemberi kebijakan, bahkan pada eksekutor kebijakannya gitu. Jadi perlu adanya supremasi hukum dan lain untuk menangani kasus-kasus yang menjadi masalah, isu-isu lingkungan
lingkungan gitu. Hukum-hukum yang perlu kembali ditekankan seluruh-seluruhnya gitu ya kira-kira. Iya betul, harusnya ya. Harusnya gitu ya, tapi itu tadi ada paradoks gitu ketika pemerintah seringkali menyihir apa gitu dengan yang seperti perusahaan ketika membuka tambang dan lain-lain, berbicara sama masyarakat nanti dibangunkan rumah sakit, sekolah dan lain. Tapi sebenarnya itu ilmu yang menyihir atau apa gitu sehingga masyarakat oh iya ada betulnya, tapi di balik semua itu ada ibaratnya kayak ada udah dibalik batu. Iya betul. Ada kepentingan yang rakus sebenarnya perusahaan untuk mengeksploitasi lebih banyak. Mbak Eta mungkin agak asing di banyak orang ketika mendengar kata dunia ekstraktivisme gitu. Nah, seperti apa Mbak Eta menjelaskan mengenai dunia ekstraktivisme yang pada dasarnya fokus dari Jatam atau kasih tambang? Mungkin bagaimana perspektifnya memaknai dunia ekstraktivisme, siapa yang di apakah itu hijau atau ilusi dunia ekstraktivisme itu? Iya, mungkin istilah ini kayak baru ya, bukan baru juga sebenarnya. Ekstraktivisme ini adalah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi industri rakus lahan, rakus air, dan juga rakus terhadap tenaga kerja murah, gitu ya. Tentu di dalamnya pasti banyak pelanggaran dan seterusnya tentu ya, pencemaran dan pelanggaran itu banyak sekali di dalamnya. Kenapa kita misalnya dulu mungkin orang mengenalnya adalah tambang gitu ya, kemudian perkebunan kelapa sawit, HTI atau tanaman industri gitu skala besar. Sekarang justru semakin meluas gitu ya. Sekarang malah masuk dalam program strategis nasional. PSN, mau bentuknya apapun ya, proyek strategis nasional, objek vital nasional gitu ya. Ini harus dimaknai sebagai apa? Terus kemudian teman-teman mendorong, banyak sekali ilmuwan juga menuliskan bahwa ini bagian dari ekstraktivisme terhadap tubuh alam. Ya, karena mengkomodifikasi atau merubah posisi alam sebagai sebuah komoditas yang ada harganya. Jadi misalnya tanah itu ada harganya, ada rupiahnya atau ada harga dolarnya gitu ya. Kemudian bahkan karbon sekarang, karbon sendiri justru ada harganya gitu. Padahal mungkin kalau karbon ngomong ya dia juga nggak bisa kamu meletakkan harga saya siapa gitu Jadi sekarang digeser tuh, dirubah. Jadi sebenarnya pola industrialisme kalau kita kenal dulu itu adalah pola memposisikan atau mengkomodifikasi alam, salah satunya bahkan manusia juga di dalamnya yang punya harga. Jadi per kepala itu udah ada harganya gitu kalau manusia. Kalau orang-orang dari NTT misalnya, mereka dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit lebih murah gitu. Apalagi perempuan. Kalau perempuan itu tuh lebih murah lagi harganya. Misalnya laki-laki 150.000 per hari, perempuan 98.000 misalnya ya. Jadi ada harganya. Lalu tanah per meter persegi di dalam analisis dampak lingkungan ataupun di dalam mekanisme pertambangan di seluruh Indonesia itu pasti ada mekanisme ganti rugi yang sudah diganti lalu dikasih kerugian maksudnya ya. Jadi dimaknai seperti itu, dimana tanah itu dihargai beda-beda lagi harganya, mulai dari yang tanam tumbuh lah, tanah dengan rumah-rumahnya lah gitu ya, tanah dengan sawah-sawahnya lah gitu. Jadi ada harganya, padahal kita tahu alam itu sebenarnya sama posisinya dengan kita. Bahkan kalau dalam teori ruang hidup itu sebenarnya kita saling terhubung ya, saling menguntungkan gitu. Kita membutuhkan alam, alam juga butuh kita gitu ya. Nah, bahkan kita sebenarnya sangat bergantung sekali dengan alam. Nah, ekstraktivisme justru merubah posisi itu. Seolah-olah posisi manusia itu punya kuasa penuh terhadap alam. Mau diapain alam itu? Gitu. Mau dirubah jadi tambang kah? Mau dirubah? Ya gini, Tuhan kalau ini ya teorinya, Tuhan itu bisa menciptakan gunung, laut dan seterusnya. Tapi manusia tuh bisa merubah itu. Gimana caranya? Gunung-gunung di Samarinda itu dirubah jadi lubang-lubang tambang. Itu contohnya. Jadi kalau mengharapkan reklamasi, kita selalu bilang, oke lah, kita tunggu aja lah Tuhan mereklamasi ini gitu. Karena sepertinya manusia tidak mampu mereklamasi. Jadi ekstraktivisme adalah satu cara pandang melihat bagaimana
seluruh industri maupun program-program nasional maupun program-program dunia itu justru memposisikan manusia, dalam hal ini tentu bukan saya ya gitu, atau bukan teman-teman sejarah gitu ya, atau pemirsa sekalian, tapi justru orang-orang yang punya kepentingan gitu ya, pengambil kebijakan, para pemimpin negara yang justru memposisikan bahwa atau dikenal sekarang sumber daya alam itu sebagai nilai tukar atas nama pembangunan gitu. Jadi ini adalah upaya untuk mengkamuflase gitu, mengaburkan makna sesungguhnya bahwa kita tuh sangat bergantung loh sama alam gitu. Kalau dalam teori penciptaan yang kita pahami dalam ajaran agama kita, bahwa alam tuh jauh lebih duluan loh diciptakan daripada manusia. Kok tiba-tiba manusia menukar, kayak seolah-olah udah bisa nih kita yang mengatur keseluruhannya. Nah, jadi justru ini mengaburkan makna sesungguhnya bahwa kita sangat bergantung dengan alam, dan alam juga akan menjaga kita sebenarnya sesuai dengan rotasi ya, atau simbiosis itu sendiri gitu. Nah, tapi sekarang justru enggak gitu. Ekstraktivisme menunjukkan bagaimana kerja-kerja kebijakan, kerja-kerja pengusaha dan penguasa itu kemudian mengekstraksi sumber daya manusia atau mengekstraksi alam keseluruhannya, udara, laut gitu, tanah itu kemudian diekstraksi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, bukan untuk tadi kalau dalam undang-undang kita kan untuk kepentingan masyarakat gitu ya, rakyat Indonesia. Enggak tuh, rakyat yang mana? Betul sih, kalau dibilang rakyat, mereka juga rakyat sih gitu ya. Luhut Binsar Panjaitan juga rakyat gitu. Kemudian Bahlil juga rakyat gitu ya. Jadi kalau ditanya, ya mereka rakyat. Prabowo juga dulu rakyat menjadi presiden. Jadi kalau dibilang rakyat, tapi mesti ditanya sih rakyat yang mana nih yang punya kepentingan terhadap itu. Nah itu sih, jadi kenapa kita sekarang menyebutnya sebagai ekstraktivisme, karena tidak hanya pertambangan sekarang, malah rantainya lebih panjang, bahkan dibungkus dengan proyek strategis nasional. Kalau dulu kan dianggap kita menambang untuk pembangunan negara ini, ternyata kita lihat buktinya, oh ternyata hasil pertambangan justru untuk negara-negara gitu diperjualbelikan gitu kan, negara-negara misalnya Jepang, India, kemudian dulu ada Eropa, tapi sekarang ini untuk pembangunan negara kita butuh ini untuk memperbaiki negara kita, ekonominya, menyerap tenaga kerja, maka harus ada proyek besar namanya proyek strategis nasional yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi otomatis kita seolah-olah sudah nggak bisa ngelawan lagi, karena ini kepentingannya adalah kepentingan nasional, di dalamnya adalah rakyat, seluruh rakyat Indonesia gitu kira-kira. Ya jadi itu sih kenapa ekstraktivisme menjadi salah satu cara pandang kita melihat. Jadi tidak hanya pertambangan di dalamnya, bahkan proyek strategis nasional justru juga menjadi bagian dari ekstraktivisme itu sendiri. Contohnya misalnya di sini adalah Ibu Kota Negara Baru atau IKN. Oke, jadi itu mungkin pemaparan menjelaskan sedikit tentang ekstraktivisme dan beberapa hal yang tadi disampaikan bahwa ekstraktivisme itu dikaburkan maknanya, definisi dan lain-lain, sehingga kita melihat bahwa dunia ekstraktivisme bukan hanya praktek ekonomi saja, tetapi jauh lebih luas ya. Bagaimana struktur perempuan itu disampaikan dengan upah dan dengan nilai tukar. Dunia ekstraktivisme membuat semua melihat apa yang diuntungkan, maka itulah yang akan dicari gitu, mengabaikan tentang kesadaran ekologis, keadilan ekologis. Kemudian gini Mbak Eta, mengenai mengapa Indonesia sekarang menjadi salah satu negara terbesar yang memiliki kandungan nikel terbanyak. Kalau kita berbicara soal nikel, arah-arahnya nanti ke transisi energi dan lain-lain, karena dengan sumber nikel bisa, dan kalau kata Pak Menteri Pak anaknya SBY, Menteri ATR BPN ya, dengan mengatakan bahwa sumber nikel itu menjadi anugerah untuk Indonesia sebagai untuk mengangkat derajat lingkungan hidup berkelanjutan katanya, karena melihat potensi nikel terhadap transisi energi yang beralih fungsi pada batu bara ke baterai. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, tapi ada yang familiar dengan kutipan-kutipan yang seringkali anak muda sampaikan gitu, bahwa
ini kutipan Soekarno misalkan, melihat kira-kira seperti ini. Saya pernah praktekkan bahwa perjuanganku tidaklah lebih sulit dari perjuangan kalian, karena perjuangan kalian lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Saya kemudian teringat dengan ada pasal ayat gitu, ayat 33, pasal 33 ayat 3 gitu. Di undang-undang mengatakan bahwa bumi dan air dan semua sumber daya alam itu dimiliki negara, tetapi diperuntukkan sebesar-besarnya pada rakyat dan lain-lain. Tapi melihat fenomena isu lingkungan yang kita rasakan dengan Save Raja Ampat, lalu kemudian Mahulu, Kars Sangkulirang, kita melihat bahwa penjajahan seperti apa yang kita alami. Dalam arti apakah ada praktek kolonial baru? Kira-kira seperti itu Mbak Eta, semoga dipahami mengenai apa yang dirasakan ketika teman-teman melihat isu lingkungan yang kira-kira sangat berpotensi syarat akan politik, dan kita bersentuhan dengan politik, maka pemerintahan yang memberikan kebijakan yang lain. Nah, seperti apa Mbak Eta? Iya, sebenarnya kalau bilang bahwa cadangan nikel terbesar dunia gitu ya, itu kayaknya kata-kata yang juga membius gitu ya, seolah-olah wah kita sudah paling rajanya, tanpa kita kayaknya transisi energi ini tidak akan berlangsung, kira-kira gitu tuh. Itu juga kata yang sama ketika batubara dibongkar di Indonesia. Mereka bilang bahwa cadangan batubara Indonesia itu sangat kaya sekali, sangat banyak sekali gitu. Maka kita butuh menjual supaya kita dapat keuntungan. Apa buktinya sekarang 30 tahun? Emas juga begitu di Freeport misalnya. Kita buka investasi asing kala Soeharto gitu ya, nanti kita akan mendapat keuntungan. Apa dapatnya gitu? Pelanggaran HAM makin banyak gitu ya, pencemaran di mana-mana, lubang tambang di Kaltim ini nggak pernah diurus gitu ya, orang mati nggak dapat keadilan. Jadi pencemaran gitu, apalagi bicara soal pencemaran udah nggak tahu lagi mau bentuk apalagi yang disampaikan gitu. Jadi kalau disampaikan bahwa dengan kondisi cadangan nikel yang ada saat ini di Indonesia gitu, ini sebenarnya adalah upaya untuk mereduksi makna yang sesungguhnya gitu, menghilangkan makna yang sesungguhnya lebih tepatnya ya. Jadi seolah-olah kayak kita harus segera bertransisi gitu. Nah, sementara kalau kami melihatnya atau sekarang kita melihatnya, justru ini adalah upaya untuk memperpanjang usia pertambangan di Indonesia. Kenapa memperpanjang? Karena dalam catatan yang dibangun oleh Jatam itu setidaknya harus ada 150 juta ton kalau tidak salah ya per tahun yang harus dikeluarkan oleh batubara untuk menghidupi smelter nikel. Jadi kan nikel ini adalah satu-satu bahan tambang lah ya, yang ada di Indonesia gitu. Ada banyak sih. Nah, kemudian untuk membuat satu kendaraan listrik ataupun operasional yang bentuknya tidak pakai lagi batu bara gitu, itu tidak hanya nikel, sebenarnya butuh bahan tambang yang lain gitu ya. Misalnya dia butuh pencampur kayak gitu. Di Sulawesi Tengah saya dengar dari teman-teman Jatam di sana, mereka bilang bahwa untuk pencampur atau untuk menguatkan hasil nikelnya itu butuh tambang kars misalnya gitu. Jadi dia nggak nambang satu. Nah, sekarang kita menyebutnya sebagai satu sirkuit pengorbanan gitu ya. Ekstraktivisme ini sebagai rantai pengorbanan. Jadi dia nggak nambang aja nikel, tapi dia misalnya tetap butuh batu bara untuk menghidupkan smelternya. Jadi berarti harus nambang batu bara. Ini gitu ya? Ya. Kalau itu dia butuh smelter itu juga butuh air yang jumlahnya besar. Artinya harus mengambil air gitu ya. Jadi penambangan terhadap air juga, airnya lebih banyak jumlahnya, entah air tanah ataupun air dari situs-situs penting ataupun dari sumber-sumber penting gitu ya, untuk pendinginan misalnya. Kemudian berikutnya ternyata kalau bikin baterai butuh aluminium, berarti harus nambang aluminium lagi gitu. Lalu ini kalau didistribusikan misalnya ke Jakarta atau kemana, pabrik-pabrik juga butuh misalnya dia harus bikin kalau di Samarinda ini kita sering lihatnya ada sering lihatnya itu
showroom menjual motor dan mobil listrik ada kayaknya di AWS ya? Iya, mobil. Mobil listrik gitu ya. Nah, juga ada tuh di Samarinda ini. Nah, ternyata itu juga butuh biaya ngangkutnya gitu ya. Nah, jadi yang tadinya cuma nambang batu bara misalnya gitu ya, sekarang dia butuh lebih panjang lagi rantainya gitu. Kalau nambang nikel ya berarti harus pakai batu bara. Jadi kita nggak bisa tuh sendirian nambang bauksit misalnya. Oh, bauksit ini untuk kebutuhannya apa? Untuk aluminium, campuran aluminium apa segala macam. Dia juga butuh nambang. Yang jadi pertanyaan, siapa yang kemudian mengatur sirkulasi? Siapa yang harus nambang batu bara? Siapa yang harus nambang nikel? Siapa yang harus mendistribusikan? Siapa yang menjual gitu? Siapa yang harus menerima hasil penjualan gitu? Keuntungannya dibagi kepada siapa? Itu siapa kemudian yang mengatur? Seluruhnya. Nah, perusahaan siapa yang boleh masuk? Nah, gitu. Kalau sekarang kita bisa lihat misalnya banyak kepentingan perusahaan-perusahaan dari Cina contohnya, kemudian datang ke Indonesia, kemudian melakukan penambangan nikel. Oke lah, penambangan terjadi gitu ya. Kemudian rantainya kita sudah tahu nih, pengusahanya dari Cina, perusahaannya A gitu ya. Ada Harita Group contohnya gitu. Kemudian dia lakukan penambangan ini, dia butuh batu bara dari Kaltim. Kaltim pun ada haritanya di sini, ada di Berau dan juga ada di Samarinda. Namun batu bara bisa jadi batu baranya datang dari sini. Yang berikutnya adalah soal tenaga kerja. Ya. Keran investasi asing kemudian memperbolehkan tenaga kerja asing masuk. Yang sekarang menjadi konflik juga gitu. Kasus misalnya akhir tahun kemarin, tahun kemarin lebih tepatnya, ketika terjadi ledakan di smelter nikel Sanga-Sanga, dekat aja cuma 1 jam dari sini. Kemudian salah satu korbannya adalah warga asing Cina. Kan ini urusannya jadi panjang, kita mau ngomong sama siapa gitu ya. Sementara negara Cina kan kita udah tahu kebijakan mereka seperti apa gitu. Dia tidak membuka keran komunikasi dengan seperti negara seperti kita gitu ya. Jadi kemudian bagaimana? Itu juga hak terhadap tenaga kerja juga nggak dipenuhi gitu. Tidak hanya di Kaltim ya, kayaknya di tempat lain kejadian ledakan smelter itu banyak banget gitu. Jadi kalau dibilang bahwa sekarang rantainya lebih panjang gitu, tidak hanya pertambangan doang, tetapi satu sirkuit gitu, dan semuanya terhubung dengan pengusaha-pengusaha yang dulunya. Jadi sekarang itu pengusaha cuma berganti. Jadi dulu dia pengusaha batu bara misalnya, sekarang udah ganti nih, saya juga jadi pengusaha nikel gitu. Ya, tetap eksploitatif. Sebenarnya tetap eksploitatif dan saling terhubung misalnya. Bahkan kalau kita lihat sekarang tidak hanya pengusaha-pengusaha ini, tetapi tokoh agama pun juga masuk. Kalau tahu kasus Raja Ampat, itu adalah pembesar di PBNU. Saya tidak mau bilang bahwa agama lain juga baik-baik saja, enggak. Tetapi pembesar-pembesar atau tokoh-tokoh agama juga sekarang mengamini atau menyetujui pertambangan gitu. Terlihat dari revisi Undang-Undang Minerba tahun 2025 ini gitu, di mana ada konsesi yang bisa dibagi kepada badan usaha milik agama gitu ya. Gitu. Entah itu yang menerima adalah PBNU dan Rumah Besar Muhammadiyah gitu ya di Indonesia. Tetapi ini kemudian membuka peluang bisa jadi ke agama-agama yang lain gitu ya. Dan sekarang yang dulunya tempat kita mengadu gitu ya, sekarang justru ikut dalam lingkar ekstraktivisme ini. Jadi sekarang tidak hanya jaringan pembongkarannya, aktivitas pembongkaran, aktivitas pertambangannya, tetapi bentang koalisi politiknya itu juga besar gitu. Sekarang tidak hanya penambang-penambang saja, tetapi sekarang sudah ada tokoh agama, partai politik, kementerian gitu ya. Bisa kita lihat ada Bahlil, ada Menteri ATR BPN gitu ya, yang kemudian mengamini bahwa pertambangan ini baik dan tidak melanggar. Kementerian Lingkungan Hidup juga, walaupun sudah ada 4 izin yang dicabut di Raja Ampat, tapi tidak kemudian kalau dicabut tuh kan bisa jadi terbit izin baru, karena di pengalaman Jatam sering begitu tuh. Oke, izinnya dicabut. Sementara nanti gitu ya. Jadi tapi bisa dibuat. Izin kan sekarang semua ada di kementerian. Iya, betul. Revisi Undang-Undang Minerba sudah menunjuk bahwa kementerian lah yang bisa menerbitkan izin. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa dicabut namanya hari ini, misalnya perusahaan A dicabut, ya nanti 2 minggu lagi ada izin baru di situ juga bisa, nggak apa-apa. Karena ada politik terhadap ruang hidup juga, politik tata ruang juga yang terjadi. Jadi sekarang bentangnya itu bukan cuma bentang pembongkaran,
tetapi bentang kalau masyarakat atau kalau mahasiswa bikin konsolidasi, sebenarnya oligarki pun membangun konsolidasi gitu. Jadi sekarang apa nih yang dicari? Oke, karena pasar batubara itu sudah mulai mengecil kan, gitu. Banyak negara-negara kemudian meninggalkan batubara dengan alasan dengan komitmen dunia untuk mengurangi atau untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim gitu ya, atau masalah kekacauan iklim kalau kami bilang. Nah, jadi negara-negara mulai mengurangi konsumsi terhadap batubara. Tapi apakah benar melakukan penurunan terhadap konsumsi batubaranya? Nah, ternyata enggak juga. Negara-negara ini juga sekarang juga masih membiayai industri-industri nikel gitu. Karena tadi seolah nikel udah baik aja gitu, karena tidak menghasilkan polusi gitu ya. Ternyata enggak kok, nikel tetap butuh batubara, tambang bauksit tetap butuh batubara, karena ngidupin smelternya gitu. Jadi pantai dan ininya tidak lagi sempit hanya pertambangan batubara kalau misalnya di Indonesia gitu, tapi sekarang lebih luas lagi di pertambangan. Bahkan lingkar konsolidasinya lebih besar, tidak hanya pengusaha-pengusaha nih yang kita kenal, tapi tokoh-tokoh agama juga di dalam. Bahkan sekarang kementerian sudah nggak malu-malu tuh tampil untuk mengamini bahwa pertambangan ini baik dan suci, bahkan ya, bahwa boleh untuk dilakukan terlepas ada pelanggaran HAM dan seterusnya di dalamnya. Mereka nggak peduli. Oke, jadi tentang transisi energi sangat ini ya, syarat akan ilusi gitu. Barat ilusi bahwa kita melihat transisi energi ini hanya membuka Pandora yang lebih luas, itu rantai lebih panjang. Bukan berbicara soal nikel itu selalu akan dibersamai oleh iya betul. Tapi membuka juga jaringan baru nih ketika Mbak Eta mengatakan bahwa mahasiswa melakukan konsolidasi lalu beraliansi, dan ternyata perusahaan-perusahaan yang mungkin menjadi perlawan dari mahasiswa juga berkoalisi. Bikin koalisi. Dan koalisinya mungkin lebih diparahkan oleh unsur-unsur politik, pengusaha-pengusaha dengan penguasa gitu kira-kira. Ya, sangat membayangkan betapa berat perjuangan Jatam gitu untuk perjuangan bersama ya. Perjuangan bersama gitu dan lain-lain. Menyentuh soal idealisme global dan Hari Lingkungan Hidup tuh 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Sedunia gitu. Kemarin 2025 memberikan tema Lestarikan Alam, Lingkungan Hidup, kira-kira seperti itu. Dan bagaimana Mbak Eta dengan 5 Juni kemarin memperingati bagaimana kita memaknai sebuah hari di mana ditetapkan oleh dunia, PBB 1972 kalau tidak salah, menetapkan komitmen dunia terhadap lingkungan. Nah, 5 Juni seperti apa Mbak Eta memperingati dan memaknai ini mendalam? Ya, kalau refleksi kita terhadap Hari Lingkungan Hidup, kita melihatnya adalah bagaimana sebenarnya konteks lingkungan hidup di Indonesia saat ini itu digadaikan untuk kepentingan berbagai pihak gitu, tidak hanya pihak di level Indonesia aja tapi level internasional. Indonesia sebenarnya dilihat sebagai satu negara atau satu bagian dari dunia ini yang sampai saat ini masih berpartisipasi untuk berpartisipasi penting untuk menjalankan roda ekstraktivisme di dunia sebenarnya gitu ya. Ini bukan hal baik ya saya kira, karena justru Indonesia ditekan gitu untuk kemudian mengongkosi sejumlah rencana dunia. Apa tuh rencana dunianya? Pengurangan gas rumah kaca misalnya melalui ada istilah yang muncul namanya CCS, CCUS gitu. Jadi ini carbon capture storage dari ini adalah sistem untuk menangkap karbon. Nah, di mana tempatnya? Salah satunya di Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena jumlah luasan konsesi pertamanya gede gitu ya, atau jumlah bukaan lahannya juga besar gitu. Akibat sawit, akibat tambang gitu ya. Nah, jadi yang menjadi target adalah Indonesia. Tapi apakah benar itu memang untuk Indonesia? Ternyata kalau ditelisik lebih jauh, justru Indonesia akan dikorbankan lagi nih untuk program menangkap karbon ini gitu. Kenapa? Karena ternyata ini hanya proyek global yang didanai untuk melanggengkan proses pembongkaran. Misalnya gini, kalau saya bisa berhasil menangkap karbon di Indonesia berapa ton gitu jumlahnya,
ini ada istilah baru, jadi teman-teman kayaknya mesti baca-baca juga. Saya juga harus belajar. Jadi ini kayak kamu boleh tetap menambang, yang penting kamu tangkap deh karbon dulu. Karena kan kalau di dalam kalau di dalam kita belajar waktu masih SD itu kan kalau karbonnya banyak di udara atau di lingkungan ini kan dia menyebabkan efek rumah kaca gitu ya. Ini kayaknya nggak cuma efek rumah kaca ya, efek rumah tangga pun jadi berpengaruh gitu. Nah jadi menurut saya melihat refleksi mendalam Jatam terhadap Hari Lingkungan Hidup, kita melihat bagaimana sekarang tidak ada pilihan lain selain persatuan masyarakat untuk memperkuat vetonya sendiri gitu, mengambil harus merebut kembali ruang hidupnya, atau yang masih ada sekarang itu yang harus dipertahankan. Itu sih refleksi mendalam, karena tadi konsolidasi besar dilakukan oleh negara-negara besar gitu ya, berbagai program termasuk program untuk menangkap karbon. Ini istilah baru, jadi teman-teman bisa juga sambil cari tahu sebenarnya program atau agenda untuk menangkap karbon dengan alasan pengurangan karbon di udara atau mengurangi efek rumah kaca. Tetapi juga kebijakan-kebijakan yang dibuat itu adalah kebijakan yang terus menyengsarakan rakyat, maka rakyat harus merebut nih gitu. Kenapa rakyat harus merebut? Karena ya buminya cuma satu, nggak ada pilihan lain. Kalau mau jadi pengungsi gitu, kita makan mengungsi di mana gitu, nggak. Kita semua calon pengungsi loh, bahkan sudah ada yang menjadi pengungsi gitu ya. Program-program transmigran itu kan sudah mengungsikan orang dari tempat lain gitu. Jadi kalau buminya sisa satu, tanahnya cuma sisa seini, tanah kita kan nggak bisa beranak pinak ya, nggak bisa diproduksi lagi tanah itu ya. Terbatas juga sumber daya alam. Baru ya kita sudah terlalu ugal-ugalan. Nah, pemerintah, bukan saya sih, bukan kita deh ya teman-teman. Jadi pemerintah sudah sangat ugal-ugalan menerbitkan izin yang mengeksploitasi. Kalau dalam datanya Jatam itu sudah sekitar 10 juta hektar lahan di Indonesia dikapling untuk pertambangan, dan hampir setengahnya itu adalah pertambangan batu bara gitu. Jadi Kaltim lagi-lagi juara deh soal merubah alam menjadi pertambangan, tuh udah paling juara deh. Juara banget gitu ya. Jadi kalau bilang Kaltim berdaulat lah, Kaltim emas lah, Kaltim apa, keren Kaltim ini, Kaltim hijau, Kaltim berdaulat, Kaltim emas, kayaknya sudah sangat nggak cocok. Kayaknya kita memang harus merebut kedaulatan itu sendiri gitu. Jadi refleksi mendalamnya adalah bangun konsolidasi lebih kuat gitu. Anak-anak muda juga harus terlibat, karena bumi kita cuma satu. Kita semua bisa jadi calon pengungsi kapan saja, bahkan kita bisa jadi pengungsi kapan saja, yang terusir dari tanahnya sendiri, terjajah di tempat lain, dan kehilangan veto karena kita sibuk akan mengurusi tadi. Sebagai pengungsi kita harus sibuk mengurusi makan, mengurusi sekolah gitu ya. Terus membangun solidaritas sebesar-besarnya bagi masyarakat dimanapun, terutama di Indonesia yang sedang memperjuangkan ruang hidupnya, karena bisa jadi kita mengungsi ke tempat mereka, atau mereka yang menjadi pengungsi datang ke tempat sekitar ketika terusir dari tanahnya akibat industri ekstraktif atau akibat mekanisme ekstraktivisme yang dilangsungkan sampai saat ini. Ya, sangat menarik dijawab ketika bagaimana Hari Lingkungan itu dimaknai gitu dalam sebuah Hari Lingkungan Dunia. Tetapi ada banyak kesan yang disampaikan oleh Mbak Eka bahwa semangat itu lahir dari kita sebagai anak muda, untuk memikirkan bahwa di mana lagi kita akan menetap, karena cuma ada satu tempat untuk hidup bumi gitu. Tapi kita melihat banyak hal yang merusak alam gitu. Nah, namun juga adalah relevan tidaknya tetap memaknai 5 Juni tadi bagi Mbak Eta tetap bisa dimaknai sebagai satu refleksi tentang arti ekologi, keberlangsungan, dan lain-lain. Itu saya kira anak-anak muda perlu merefleksikan juga gitu, karena Kaltim yang Mbak Eta mengistilahkan juara gitu. Juaranya pun bukan sebuah kebanggaan karena buruk gitu prestasinya. Lalu kemudian berbicara soal partisipasi dan posisi Indonesia seperti itu. Di sisi lain, orang melihat bahwa menjadi peluang Indonesia kepada transisi tadi karena memiliki kandungan nikel yang lebih banyak. Namun di sisi lain, topang ekonomi Indonesia itu tidak jauh dari
sumber daya alam. Nah, seperti apa tuh Mbak Eta coba melakukan sebuah gambaran mengenai dua hal yang mungkin kira-kira bertentangan tuh. Iya, tadi balik lagi ya, ketika ada komodifikasi terhadap terhadap tubuh alam dan memposisikan bahwa alam itu bisa dieksploitasi selama-lamanya kayaknya ya, gitu itu kemudian yang menjadi penting untuk dilihat adalah siapa kemudian yang akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dan siapa yang harus mendapatkan penderitaan yang lebih panjang. Nah itu yang menjadi penting menurut saya gitu. Kenapa menjadi penting? Karena di dalam rantai ekstraktivisme dia nggak berdiri sendiri, tadi saya bilang. Bahkan kalau ditanya Indonesia kayaknya memegang peranan penting tuh gitu ya di transisi energi saat ini. Sebagai apa tapi posisinya? Gitu. Apakah dengan berbagai masalah yang sudah muncul di Indonesia gitu ya, kemudian transisi energi seolah-olah memposisikan Indonesia mempunyai peranan penting, tapi mesti dimaknai peranan penting ini apa gitu. Peranan penting menyediakan sumber gitu ya, artinya kalau menyediakan sumber artinya ya menambang gitu. Nah tentu tadi kalau ditanya lalu apakah itu untuk kepentingan masyarakat, enggak tuh gitu. Laut yang dicemari itu kita belum bicara ya bagaimana posisi hewan misalnya, posisi terumbu karang dan seterusnya, itu kayak bagaimana mereka ya, kita selalu memposisikan keselamatan kita gitu, tapi keselamatan makhluk yang lain itu enggak seluruh umat di dunia ini gitu ya, termasuk tanaman dan juga hewan-hewan gitu ya. Nah itu bagaimana maksudnya, bahkan keselamatan sumber-sumber air gitu ya, pangan dari tanah gitu, udara sekalipun. Nah ini yang menjadi yang harus kita periksa atau kita maknai lebih dalam lagi gitu. Karena kalau ditunjuk Indonesia sebagai negara yang penting dalam agenda transisi energi di dunia, apakah benar sebagai agen yang betul-betul penting atau hanya sebagai agen atau sebagai korban gitu yang perlu dieksploitasi besar-besaran? Loh, kenapa sih? Misalnya ya, kita contoh, kenapa cuma Indonesia yang dianggap nikelnya banyak? Masa sih Indonesia nikelnya banyak? Dalam catatan yang dipunjatan, usia nikel di Indonesia cuma 30 tahun, lebih lamaan batu bara misalnya. Berikutnya, kenapa Indonesia harus ditambang sebesar-besarnya? Alasannya apa? Apakah untuk kepentingan negara? Tadi kalau mencuplik cerita Soekarno bahwa sekarang yang dihadapi adalah musuh besarnya adalah negara bangsa sendiri, suku bangsa sendiri gitu ya. Wah, ini yang kita harus mendalami, apakah memang pertambangan untuk kepentingan kita? Gitu, apa atau enggak gitu. Harusnya kita berpikirnya begini ya. Sekarang itu yang enggak terpikirkan adalah kenapa kita harus menambang besar-besaran? Demi apa? Dalam catatan Jatam, jika kita memang kebutuhannya listrik gitu, menghidupi lampu-lampu ini, ternyata kita cukup menambang sebesar Pulau Bali atau seluas PT Adaro yang ada di Kalimantan Selatan. Kenapa kita harus menambang 10 juta hektar yang mengorbankan seluruh Indonesia? Atau kalau kayaknya kita butuh kendaraan jangan pakai bensin lagi deh, migas, ya udah tutup aja Pertamina-nya, kita ganti nikel. Kenapa ini ada migas ada nikel? Ya kenapa gitu? Ya karena kita agen dunia, kita harus menjualnya. Apakah sepanjang kita sudah pernah menjual ini kita sudah dapat keuntungan? Enggak tuh. Siapa kemudian yang untung? Partai politik misalnya yang didanai semakin gede sekarang gitu ya. Kemudian pengusaha-pengusaha industri ekstraktif, dulunya dia industri kayu, sekarang dia bergeser ke batu bara, lalu bergeser lagi ke industri nikel misalnya. Jadi ini adalah orang-orang yang sebenarnya kita hidupi. Dan apakah kita terus mau jadi korban untuk itu? Ya nggak mau lah, gitu. Masa kita mau nambang? Ya ampun, ini kita kayak nambangnya banyak banget loh, nggak cuma sedikit. Kenapa kita perlu nambangin? Oh, alasannya karena kita butuh listrik yang lebih banyak. Ya itu Pertamina juga nambang dari dulu untuk listrik kita, misalnya untuk di Kaltim itu, teman-teman harus ketahui, Kaltim itu listriknya bukan dari PLTU batubara. Jadi listriknya Kaltim itu justru dari diesel, minyak. Iya. Nah, kemana batubara kita?
Padahal budgetnya minta untuk bisa. Iya, karena tiap hari kita lihat ya, dari jam 6:30 pagi sampai 7:30 malam kita bisa lihat tongkang lewat di depan Sungai Mahakam. Yang jadi pertanyaannya, kemana batu baranya gitu? Dijual, dapat keuntungannya siapa? Saya gitu, saya orang Kutai Timur, orang Kaltim sini. Enggak, saya nggak dapat keuntungan. Rumah saya listriknya aja baru terpasang sekitar tahun 2010-an gitu. Di sini juga di sektor di Samarinda juga masih ada tempat-tempat yang belum ada listriknya. Iya. Nah, jadi kalau bicara ini kita akan hidupi listrik segala macam, enggak tuh gitu. Buktinya ternyata banyak dijual gitu. Oke. Nah, kenapa kita harus menjual sebanyak itu? Belum lagi kita bicara korupsi di sektor sumber daya alam ya. Nah, itu juga jadi permasalahan sendiri yang sampai sekarang juga belum dibereskan, bahkan nggak mungkin bisa dikembalikan dana korupsi yang sudah dihasilkan dengan maksudnya tidak adil rasanya kalau korupsi yang diakibatkan nilai korupsi yang diakibatkan oleh salah atur negara ini kemudian harus ditanggung oleh masyarakat gitu ya. Oke, jadi banyak sekali kasus-kasus yang mengungkap banyak tabir gitu. Iya. Bagaimana sebuah perusahaan atau anggaplah tadi masukin makam yang tongkang itu ada macet gitu. Tapi di sisi lain ternyata sumber listrik dari mungkin di tempat-tempat kita, mungkin di kos kalau teman-teman ya bisa dari gas. Enggak, ya betul. Di mana batu bara itu, kekayaan yang selagi ulang-ulang. Nah, itu mungkin dari pertanyaan-pertanyaan sebelum tidur kepada teman-teman karena malam ini kita melakukan podcast gitu. Lalu selanjutnya, nah ini agak serius nih pembahasannya, walaupun tadi juga sudah membuka wawasan banget tuh mengenai Jatam dan jaringan advokasi tambang dan lain-lain. Nah ini lebih ke serius karena menyentuh pokok persoalan gitu. Pertama kita melihat Mahulu gitu, Mahulu kemudian Kasapulirang, dan itu sebagai isu lokal bagaimana Jatam berpartisipasi dan terlibat yang selalu menyuarakan dengan kritis melawan tentang isu lingkungan. Lalu kemudian secara nasional kita lagi diramaikan di media sosial dengan tagar Save Raja Ampat. Nah mungkin yang pertama mengenai Save Raja Ampat tadi, bagaimana mungkin Mbak Eta atau dari Jatam melihat atau menceritakan soal apa yang terjadi sebenarnya di Raja Ampat gitu. Sebenarnya kalau konteks Raja Ampat dia sama sih dengan lingkar nikel pada umumnya. Jadi memang di kepulauan ini dia memiliki kandungan nikel gitu ya di dalamnya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya beberapa teman-teman termasuk Greenpeace yang ramai gitu ya. Terima kasih teman-teman Greenpeace gitu ya. Terima kasih kan. Iya. Yang menyuarakan pertama kali melakukan hashtag Save Raja Ampat. Jadi terima kasih, kita juga ikut bersolidaritas untuk kawan-kawan Greenpeace dan terutama untuk teman-teman di Raja Ampat gitu. Nah, jadi sebenarnya kawan-kawan sudah membangun berbagai konsolidasi di sana, melakukan penolakan gitu, tapi tetap aja terbit izin. Nah, lucunya teman-teman, sebenarnya di 4 pulau, ada beberapa pulau di sana gitu ya, termasuk Pulau Gak yang ramai gitu ya. Luasannya kan di bawah 5.000 hektar tuh. Nah, jadi kalau dalam undang-undang kita gitu, di undang-undang berkaitan dengan pulau-pulau kecil gitu, itu nggak boleh terbit izin tambang gitu ya di pulau-pulau kecil. Nah kan yang muncul tuh sekarang tuh adalah, nah ini contohnya itu adalah ini pulau-pulau kecil yang ditambangnya nggak boleh sebenarnya terbit. Jadi sebenarnya sejak awal pertambangan ini nggak boleh ada di sini. Nah lucunya kenapa ada terbit izin gitu loh. Nah itu kan lucu sekali, kok bisa sih terbit izin, padahal di dalam regulasi yang berlaku di Indonesia ini pulau-pulau kecil itu tidak boleh terbit izin dengan berbagai resiko ya, pertimbangannya misalnya resiko gempa, kemudian longsor dan seterusnya. Jadi sebenarnya sejak awal itu memang nggak boleh terbit izin, bahkan isu soal pelarangan terhadap terbitnya izin-izin di pulau-pulau kecil itu sudah ada sejak tahun 2017. Jadi sudah hampir 10 tahun ya gitu. Sudah 8 tahunan gitu ya teman-teman melakukan kampanye tentang perlindungan kawasan dan pulau-pulau kecil, pesisir dan pulau-pulau kecil lebih tepatnya. Jadi sebenarnya sejak awal dia harusnya nggak boleh terbit izin. Nah kita tahu dong kenapa dia bisa terbit izin, pasti dia korupsi, pasti dia menyogok untuk bisa terbit izin di sana gitu. Nah jadi harusnya sejak awal memang tidak boleh ada izin di sana.
Tetapi kemudian muncul karena tadi pengupasan lahan yang begitu masif, bahkan sudah terjadi aktivitas pertambangan, sudah terjadi aktivitas penggalian gitu. Nah, tidak hanya di Raja Ampat dan sekitarnya, teman-teman, sebenarnya seperti Maluku juga yang ramai gitu ya. Karena ada 11 orang yang ditangkap sampai sekarang belum dibebaskan. Nah, itu juga wilayah pulau kecil, jadi harusnya nggak boleh ada izin gitu. Teman-teman di Sangihe misalnya yang akan ada rencana tambang emas sekarang lagi ilegal juga nggak boleh, karena emang pulaunya sangat kecil kalau di dalam peta Indonesia. Nah, dengan alasan itu seharusnya nggak boleh terbit izin, tapi kenapa ada izin ya? Kenapa ada izin? Nah, ini yang sebenarnya nggak boleh gitu. Dan Raja Ampat sendiri kan dan sekitarnya sebenarnya sudah terkenal gitu ya, wonderful of Indonesia. Sudah gitu. terakhir dunia. Iya gitu. Jadi kayaknya kalau ditanya harusnya wilayah termasuk wilayah konservasi yang berikutnya. Wilayah konservasi itu kan di dalam regulasi kita mengatur di Indonesia ini wilayah konservasi itu tidak boleh, jangankan terbit izin, aktivitas manusia aja nggak boleh di dalamnya. Karena udah masuk menjadi kawasan. Kawasan konservasi. Jadi nggak boleh ada rumah-rumah kayak gitu, nggak boleh sebenarnya gitu. Tapi mungkin kalau di Raja Ampat sebagian tempat di pesisir pulaunya banyak orang yang berkehidupan kehidupan ya di situ. Tapi kalau wilayah hutannya nggak boleh sebenarnya. Jadi sudah ada 2 regulasi nih yang dilanggar gitu sejak awal. 2017. Jadi 2017 itu sebenarnya sudah digaungkan bahwa pulau-pulau kecil harus bebas dari pertambangan gitu. Bukan berarti pulau-pulau besar seperti Kalimantan boleh ditambang dong, enggak, tetap dalam artian kenapa nggak boleh ditambang, karena ada kekhawatiran resiko bencana gitu ya. Biasa pulau kecil itu kan lebih mudah kena gempa segala macam kan, dia mah pulau ya kalau dalam kesejarahan ekologisnya dia muncul dari bawah gitu ya akibat lempeng bumi, pergerakan lempeng bumi. Ya mungkin teman-teman geografi bisa menjelaskan gitu ya. Nah itu sih, jadi sebenarnya sejak awal sudah ada pelanggaran terhadap 2 regulasi penting, yaitu yang pertama soal terbitnya izin di pulau-pulau kecil, dan yang berikutnya adalah wilayah konservasi yang sudah sangat terkenal gitu ya. Kementerian Pariwisata kemana nih? Gitu ya. Ini yang bicara ini nih pengunjung justru gitu ya. Nah jadi sebenarnya sudah ada 2 pelanggaran penting yang dalam catatan kita harusnya ini harusnya memang sejak awal nggak ada izin, kecuali tiba-tiba ada penambang di sana ilegal gitu ya. Nah, itu mungkin boleh lah jadi permasalahan, tapi kalau ini izinnya terbit loh. Izinnya terbit loh ya. Ya nggak boleh, dia nggak boleh terbit sebenarnya. Oleh udah terkenal ya, Raja Ampat kan salah satu destinasi wisata yang terkenal dan diagung-agungkan di Indonesia. Keindahan laut gitu. Nah, sehingga kalau konteks yang Kaltim tadi disebut adalah Mahulu dan kawasan Kars gitu. Kawasan Kars itu jadi di Indonesia ini selain kawasan konservatif hutan pada umumnya, biasanya hutan lindung, kemudian hutan pendidikan gitu ya. Di Unmul lagi rame-rame hutan pendidikan kemarin yang diserang sama tambang gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah kawasan-kawasan penting. Nah, selain kawasan hutan, itu ada kawasan-kawasan esensial yang cukup terkenal dan juga nggak boleh ada aktivitas ekstraktif gitu ya. Manusianya juga nggak boleh dilarang tinggal. Pertama itu selain kawasan hutan, kawasan hutan lindung dan hutan pada umumnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kawasan gambut yang terkenal. Gitu. Gambut itu kawasan yang penting karena dia menyerap berbagai permasalahan di dunia ini lah, termasuk karbon ya teman-teman. Jadi produksi lebih oksigen. Betul. Dia juga satu ekosistem yang penting gitu. Jadi ada kawasan-kawasan esensial yang tidak boleh ditambang gitu. Yang pertama ada kawasan kawasan konservasi, kawasan gambut, mangrove, pesisir, termasuk yang di Raja Ampat juga. Kemudian yang berikutnya kawasan Kars. Nah, kenapa kawasan Kars penting? Karena Kars itu adalah tandon air raksasa dunia. Jadi seluruh sumber air dunia sebenarnya adalah hasil dari seluruh proses tapis atau penapisan yang terjadi di kawasan Kars. Jadi sumber air tawar kita di dunia ini adalah seluruhnya dihasilkan oleh kawasan Kars. Jadi kenapa Kars itu juga dilindungi? Jadi bahkan di Kaltim itu dulu juga ada perda untuk melindungi kawasan Kars, tapi sayangnya perda tersebut dicabut di tahun 2000. Saya ingat kayaknya berlaku sampai 2014 kalau nggak salah. Kemudian dia dicabut, kemudian sekarang diperbarui lagi.
Jadi kenapa? Karena ya kars ini sifatnya adalah penyimpan air. Jadi dia kan bentuknya kayak spons gitu ya istilahnya. Jadi dia menampung air dan kemudian menjalar membentuk sungai segala macam. Nah, di Kalimantan lebih tepatnya di Pulau Borneo itu sumber airnya kawasan kars. Saya sudah yakin 100% sumber airnya adalah kawasan kars. Gitu. Sungai-sungai itu dihidupi oleh kawasan kars. Nah, Jatam sendiri sebenarnya sudah ngomongin kawasan kars sejak tahun atau ngomongin penyelamatan kawasan kars itu sejak tahun 2007. 2007 ada teman-teman Jatam sudah melakukan pemetaan di beberapa kawasan kars di Kaltim, terutama di Kabupaten Kutai Timur dan kemudian berlanjut di tahun 2010-an. 2010 itu sekitar Berau, kemudian di tahun 2016, jadi sekitar 10 tahun lalu teman-teman kemudian mendorong penolakan terhadap tambang di kawasan kars. Nah, dalam catatannya di Kaltim, sebenarnya kawasan kars Kaltim itu paling luasnya memang ada di sekitar Kabupaten Berau, sepanjang Berau sampai dengan Kutai Timur. Tapi uniknya di Kaltim itu kawasan karsnya bentangannya tuh saling terhubung gitu loh, dia nggak putus-putus. Jadi misalnya Berau dia nyambung Kutai Timur, terus nyambung sampai Bontang Samarinda gitu. Jadi dia terhubung gitu sampai dengan Makam Ulu lah ya. Yang sekarang ya kondisi yang terkini. Karena ada informasi kalau malam ini lagi bukan makam tapi aliansi Maulu lagi nobar gitu. Betul. Sesuatu ternyata bahwa di Maulu masih bergelut nih antara perusahaan-perusahaan yang lagi bermasalah dengan komunitas adat. Nah, seperti apa Mbak Eta? Kalau dalam catatannya ini kami datanya juga kami himpun dari dokumen yang kami dapatkan informasinya. Jadi sejak tahun 2018 lalu itu terbit izin usaha pertambangan atas nama Parikol, PT Parikol. Ternyata Parikol ini adalah anak perusahaan dari Adaro Group. Tahu nggak Adaro Group punya siapa? Adaro Group. Punya siapa yuk? Punya Erick Thohir. Ya, punya Boy Thohir. Jadi punya Menteri BUMN. Jadi ini adalah perusahaan. Kalau sejarahnya cukup panjang, ini perusahaan dulunya tahun 1970-an ketika Soeharto membagi konsesi di Indonesia dengan mengundang investasi asing. Jadi Adaro ini, nama Adaro sendiri adalah nama keluarga bangsawan, keluarga penambang dari Spanyol. Jadi tambang ini dulu dibawa oleh oleh pengusaha dari Spanyol, kayak BUMN lah di Spanyol tahun 1970-an. Kemudian berkembang sampai dengan diakuisisi oleh Adaro Group saat ini, yang aktivitasnya salah satunya ada di Kalimantan Selatan gitu ya. Kemudian dia tidak ada di Kalimantan Selatan tapi ada di Sumsel, kemudian ada di Kalimantan Utara gitu. Dan sekarang juga ada di Kalimantan Timur atas nama Parikol gitu. Nah, di Kalimantan Tengah juga dia ada. Jadi dia menguasai beberapa Kalimantan. Saya nggak tahu di Kalimantan Barat dia usaha apa, nggak tahu ya. Nah, di Adaro Group sendiri ya teman-teman, sebenarnya tidak sendirian, tidak hanya keluarga Thohir gitu ya, tetapi ada keluarga Tepa Rahmat, Theodor Rahmat, dia pengusaha sawit di Kalimantan Timur, dia punya perkebunan kelapa sawit besar di Kutai Timur. Nama grupnya Triputra Group. Nah, kemudian ada Astra Group, industri perusahaan kayu dan perkebunan kelapa sawit juga besar, yang juga masuk dalam kepemimpinan atau komisaris ataupun jajaran penting lah di Adaro Group gitu. Jadi ini betul. Jadi ini konsolidasinya, tahu kan konsolidasi siapa? Walaupun warna lambangnya hijau, ini hijau ya kawan-kawan gitu. Nah, si Adaro ini mulai masuk, kemudian dia melakukan berbagai berbagai tahapan gitu seperti biasanya pertambangan. Nah, izinnya pun terbit di izinnya terbit statusnya PKP 2B. PKP 2B ini kalau industri pertambangan kamu itu di atas 50.000 hektar. Nah, dalam catatan AMDAL-nya yang kami baca, AMDAL terbaru tahun 2024 itu bentang konsesinya. Jadi dia nambang di setidaknya dia nambangnya di Kabupaten Makam Ulu sebenarnya si Parikol ini. Tetapi dia nanti akan bangun berbagai fasilitas ya, fasilitas jalan, pengangkutan segala macam itu sampai dengan Kutai Barat. Jadi dalam catatannya itu yang kami baca di AMDAL-nya ada 2 kabupaten kota yang menjadi konsesi mereka, kemudian 7 kecamatan, masuk 7 kecamatan dan 13 kampung. Jadi ini yang harus dikorbankan. Jadi kita jangan maknai bahwa itu adalah
wilayah mereka. Enggak, itu wilayah pengorbanan yang harus disiapkan oleh Kalimantan Timur sebenarnya gitu ya, untuk jalannya industri batubara si Adaro. Nah, dia akan menambang 1 tahunnya itu harus kayaknya 3,5 juta metric ton yang harus dikeluarkan. Jadi kalau, dan izinnya berapa lama coba? 30 tahun. Oh, kontraknya dong? Iya, jadi izinnya AMDAL-nya itu berlakunya mulai tahun 2024 sampai 9 Juni 2054. Apa 9 Mei 2054. Jadi 30 tahun lagi kan jadi apa ya? Udah jadi kakek-kakek kayaknya ya. Ya saya juga nggak tahu masih hidup atau enggak gitu, tapi itulah usianya. Usia penambangannya 30 tahun. Ya, jadi itulah yang penolakan yang. Nah, ya kenapa itu ditolak? Ternyata kalau dalam situ dia akan membunuh sungai-sungai. Jadi ada sungai Nyaribunga, sungai Ratah, sungai Pari, terus ada sungai apa lagi gitu yang akan tentu saja akan hilang karena ada aktivitas pertambangan kan, dia bisa merubah sungai jadi lubang tambang kayak gitu ya. Nah, ini sungai-sungai hilang, kampung-kampung juga akan kemudian pasti banyak pengungsi yang dulu mereka pemilik tanah, mereka akan jual tanahnya mungkin, kemudian mereka pergi. Jadi kalau nggak mau jadi pengungsi, kita tolak sama-sama kira-kira gitu. Buat teman-teman Malakemulu dan Kutai Barat, daripada jadi pengungsi, lebih baik tolak ya. Lawan. Ya, jadi beberapa poin tadi disampaikan Beta, ada 3 mengenai isu lingkungan hari-hari ini. Belakangan ini pertama Raja Ampat sudah diceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya sangat penting kita menyadari. Lalu kedua dalam Mahulu, lalu kemudian Kars tadi Sampuliran juga terdapat peninggalan sejarah yang berarti. Iya, betul. Ya, tampaknya kelihatan gitu secara garis besar bagaimana kita melihat kebijakan, pengambil kebijakan atau anggaplah pemerintahan gitu. Sebenarnya membuat sendiri permasalahan gitu, dengan ya sekali berkorporasi atau beroligarki dengan para yang mereka yang rakus gitu dan lain. Lalu tiba kita pada judul tentang transisi energi, ekstraktivisme transisi energi, siapa yang diuntungkan. Nah, sudah dikasih tahu bagaimana tadi perjalanan Jatam dengan sentuhan-sentuhan politik pada negara. Nah, ini akan menjadi inti dari sebuah diskusi kita. Kira-kira Mbak Eta berani entah bagaimana kita akan menjawabnya, siapa yang akan diuntungkan? Siapa yang akan diuntungkan tentu sangat mudah dijawab. Siapa di balik mega project atau siapa di balik rencana transisi energi sesungguhnya? Kalau ditelisik, tidak hanya para pengusaha, sebenarnya juga tokoh-tokoh politik Indonesia, gitu ya. Kenapa? Karena mereka sangat terafiliasi. Kami itu dari tahun 2018 kami menyebut bahwa bentang politik Indonesia ini kerusakan bentang lingkungan hidup kita sebenarnya sudah dirusak karena kebijakan dari bentang politiknya, gitu ya. Kita misalnya tahu bahwa siapa yang punya kepentingan di industri pertambangan nikel, salah satunya di Indonesia, gitu ya. Misalnya kalau teman-teman perhatikan di penghujung pengurusannya Jokowi, bagaimana jor-joronnya Luhut Binsar Panjaitan mengkampanyekan mobil listrik, gitu. Bahkan beberapa pertemuan dunia, misalnya G20 gitu dilakukan di Indonesia, gitu ya. Konferensi-konferensi soal nikel juga dilakukan di Indonesia. Tentu selain untuk mengundang investasi, ini juga untuk memperlancar bisnis-bisnis para oligarki tambang, gitu. Jadi nama-namanya banyak banget ya. Kita bisa lihat dari daftar nama pendukung pasangan calon presiden. Ya, presiden sekarang sama yang pada saat Jokowi periode kedua, gitu ya. Kita bisa melihat semakin mengerucut nih posisi dari orang-orang, gitu ya. Ada pengusaha di sana, ada para pemain pertambangan di sana, gitu. Bahkan pengusaha-pengusaha untuk industri nikel sekalipun. Jadi kalau kita lihat bahwa transisi energi adalah upaya untuk, kalau dianggap sebagai upaya untuk memitigasi bencana akibat perubahan iklim, kita mesti tahu siapa yang kemudian mendapat keuntungan dari penjualan kendaraan listrik di Indonesia, misalnya, gitu ya. Atau siapa yang mendapat keuntungan dari pembongkaran nikel di sekitar Morowali dan juga di sekitar Teluk Beda di Maluku, gitu.
atau siapa yang kemudian diuntungkan dari penghancuran pertambangan nikel terbesar di Indonesia saat ini ada di Sulawesi Tenggara gitu. Nah ini adalah orang-orang yang sebenarnya dulu adalah pemain pertambangan batubara. Contohnya Harita Group ya. Harita Group ini adalah yang paling besar sekarang memegang konsesi pertambangan nikel di Indonesia. Apakah Harita Group itu dia baru? Enggak. Harita Group itu menambang di Indonesia di Samarinda lewat pertambangan namanya Lana Harita. Salah satu PKP 2B di Kalimantan Timur posisinya ada di Lana Harita ini. Kalau teman-teman ke Samarinda Utara, teman-teman bisa lihat ada pelang-pelang LHI namanya, Lana Harita Indonesia. Lana Harita ini adalah grup pertambangan gitu yang dimiliki oleh Harita Group yang sekarang menambang nikel. Nah, jadi ini pengusahanya gitu. Kemudian siapa yang meloloskan izin-izin? Ya Kementerian SDM lah gitu. Bahkan sekarang Bahlil pasang badan untuk pertambangan-pertambangan, mengizinkan, mengaminkan gitu. Kemudian bagi-bagi konsesi ternyata misalnya nikel yang di Raja Ampat itu milik siapa? Milik pembesar PBNU dan jadi kayak siapa dong yang dapat keuntungan gitu ya. Nah jadi ini satu rantai yang teman-teman mesti baca sendiri, baca. Teman-teman boleh datang ke website Jatam untuk mengecek siapa aja sebenarnya mendapat keuntungan dari industri-industri palsu ini gitu, industri-industri atas nama transisi energi ini. Oke, jangan lupa ya teman-teman, ada website Jatam bisa menjawab pertanyaan kita malam ini siapa yang diuntungkan. Tapi sebenarnya sudah diberikan kisi-kisi tadi tuh. Siapa-siapa aja. Nah, tapi nanti teman-teman lah yang menyimpulkan. Betul, ya teman-teman bisa baca untuk bisa melihat kelindan kepentingannya ya, jalinan kepentingannya dari mungkin juga mereka adalah orang-orang yang membiayai kampus-kampus misalnya gitu, memberikan beasiswa ke kampus. Itu juga mesti teman-teman lihat ya, sebagai bagian dari informasi dan pengetahuan bersama. Oke, tibalah kita pada penutup ataupun penghujung diskusi kita mengenai judul ekstraktivisme transisi energi siapa yang diuntungkan. Mungkin terakhir Mbak Eca mengenai closing statement. Nah terakhir closing statement untuk menyampaikan kepada penonton sebagai closing statementnya. Silakan Mbak Eca. Teman-teman mesti memperhatikan benar bagaimana situasi yang ada saat ini dan siapa yang mendapat keuntungan, siapa yang akan untung dan siapa yang akan buntung gitu ya. Karena mereka juga melakukan konsolidasi dan membangun kekuatan bersama, nah mereka juga sebenarnya takut sama rakyat gitu. Jadi yang harus dilakukan bersama-sama, mari sama-sama kita membangun konsolidasi, memperkuat solidaritas dan juga menyatakan kebenaran secara berani gitu. Karena hanya keberanianlah dan hanya kebenaran dan keberanianlah yang kemudian bisa menghadang laju penghancuran ruang hidup untuk keselamatan bagi lingkungan hidup dan masa depan kita. Terima kasih. Ya, hanya keberanian dan kebenaran itu dia dan perlu di-highlight. Oke, transisi energi bukan hanya soal teknologi, tetapi banyak hal yang perlu dikorbankan di situ ketika kita bertambang nikel, sama batu bara dan lain. Ada harga mahal yang harus dijual dan korbanannya sangat luas. Bukan hanya manusia, tetapi flora dan fauna dan juga lingkungan yang sebenarnya saling sebagai rantai penghubung kita, atau dalam istilah geografinya apa gitu, biologi simbiosis mutualisme gitu, sebagai rantai kehidupan. Terima kasih para penonton yang setia sampai akhir video ini. Terima kasih sekali lagi, dan Mbak Eta terima kasih telah hadir. Sama-sama. Telah memberikan pandangan tentang perjalanan Jatam, kemudian bagaimana dia mengadvokasi jaringan tambang yang bukan hanya nasional tetapi mengangkat komunitas sebuah isu lingkungan di Kaltim terkhusus. Terima kasih Mbak Eta. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu lagi kawan-kawan. Oke. Maaf lah, bukan. Lupa didapatkan dulu. Nggak apa-apa.